When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Ka'bah, tempat mustajab untuk berdoa, itu tidak disangka lagi. Karena kalau kita menggali informasi tentang Ka'bah, itu tidak akan ada habis-habisnya. Ka'bah itu merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi umat muslim di seluruh dunia. Kalau kita pengen tahu bagian-bagian Ka'bahnya, itu merupakan sesuatu yang tidak akan membuat kita bosan. Kita pengen tahu berapa tinggi Ka'bah. Tinggi Ka'bah itu adalah 14 meter. 14 meter, di mana pondasinya adalah 1,4 meter pondasi Ka'bah. Jadi kalau kita melihat sosok dari Ka'bah ini adalah sesuatu yang menjadi kiblat orang Islam berdoa dari seluruh dunia. Kemudian kita melihat bahwa sebelum Ka'bah ditutupi oleh kiswah itu adalah kain yang menutupi Ka'bah, itu dia merupakan bangunan berbentuk kubus sehingga mempunyai 4 sudut dan bentuknya seperti terlihat pada gambar yang ada di layar. Kita bisa melihat pula ukuran daripada Ka'bah. Jadi ukuran dari Ka'bah itu kalau berupa kubus, maka dia ada ukurannya yang paling luar. Itu sebagai contoh, ini adalah bagian bangunan, dinding bangunan. Kemudian yang di luar ini adalah pembatas yang ada di bagian bawah Ka'bah. Bagian bawah Ka'bah, agar orang yang melakukan tawaf tidak menyentuh atau menyenggol daripada dinding Ka'bah ini. Tapi kalau orang berjalan megang juga bisa. Dia panjangnya 13,16 meter, itu yang bagian atas ini, sementara yang di bagian bawahnya ini adalah 12,84 meter. Nah, sementara dindingnya yang bagian atas 12,04 meter, sementara yang di bagian bawah adalah 11,68 meter. Sementara yang di luar, yang bagian ini adalah 10,18 meter. Sementara untuk bagian pembatasnya ini 11,53 meter. Kemudian yang di daerah ini 11,28 meter, itu bagian bawahnya. Yang bagian atasnya adalah sama dengan 10,18 meter. Yang melengkung ini disebut Hijr Ismail. Hijr itu artinya batu yang disusun oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dia
mempunyai dari titik sini ke titik sini adalah 7,23 meter. Dari sini ke sini adalah 7,29 meter. Sedangkan jarak dari pembatas Ka'bahnya itu adalah 8,4 meter. 8,4 meter. Baik, rekan-rekan semuanya, ini sungguh menarik untuk sementara di sini terlihat ada bagian dalam Ka'bah. Bagian dalam Ka'bah itu ditopang oleh 3 tiang. Jadi 3 tiang ini untuk menopang atap. Menopang atapnya. Menopang atap yang tadinya terbuka, kemudian diberikan atapnya. Baik, kita lanjutkan lagi, rekan-rekan semua. Alangkah baiknya kita sebelum umroh atau haji mengenal Ka'bah lebih jauh. Ini adalah bagian-bagian daripada Ka'bah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah Hajar Aswad. Ini nomornya itu ada Hajar Aswad. Kemudian yang kedua adalah pintu Ka'bah. Kemudian pancuran emas. Pancuran emas itu lokasinya ini di sini. Jadi di atasnya Hijr Ismail itu ada pancuran emas. Kemudian pembatas. Ini pembatas tadi sudah saya singgung. Ini pembatas. Kemudian Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail, yaitu batu yang disusun oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Multazam. Multazam itu adalah daerah antara Hijr Ismail dengan pintu Ka'bah. Jadi ini termasuk daerah yang mujarab untuk berdoa. Kemudian Makom Ibrahim. Ini adalah Makom Ibrahim. Ada tandanya seperti ini di logam gitu, dibungkus logam, dalamnya ada bekas telapak kaki. Jadi batu yang diinjek Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah ini, ditempatkan di situ. Kemudian Rukun Hajar Aswad. Di sini Rukun Hajar Aswad itu, rukun itu artinya sudut ya. Rukun itu artinya sudut. Jadi di sini karena kubus kan mempunyai 4 sudut. Yang bagian Hajar Aswad itu disebut sudut Hajar Aswad atau Rukun Hajar Aswad. Kemudian Rukun Yamani. Ini Rukun Yamani. Kemudian Rukun Syrian atau Rukun Sami. Rukun Sami itu sama. Kemudian Rukun Iraki nomor 11 ini di sini. Jadi daerah yang menghadap ke Hijr Ismail itu sudutnya ada 2. Yang satu nomor ini adalah Rukun Iraki atau sudut Iraki, dan ini Rukun Sami. Kemudian ada selimut Ka'bah. Selimut Ka'bah itu adalah kiswah. Kemudian ini ada garis. Garis ini sekarang dihilangkan, diganti dengan
lampu hijau yang sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Jadi pada saat orang tawaf, ini garis ini merupakan titik awal orang mulai tawaf. Setelah satu putaran di sini, ini namanya putaran kedua. Putaran kedua. Kemudian kita bisa lanjutkan apa sih bentuk dari Hajar Aswad. Inilah gambaran dari Hajar Aswad, yaitu kita akan diskusi nanti di sini. Hajar Aswad itu bentuknya adalah batu hitam, jumlahnya ada 8, kecil-kecil batunya, kecil-kecil. Menurut yang dipercaya, batu ini datangnya dari surga. Jadi mengapa orang pada mencium atau menyentuh Hajar Aswad ini? Karena Hajar Aswad ini pada saat hari kiamat dia akan kembali ke surga. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah gambaran Hajar Aswad dari berbagai sudut. Yang ini dari bawah sehingga tampak ujung Ka'bah ini. Jadi ini sudut daripada Hajar Aswad. Dari ini disebut sudut Hajar Aswad. Ini gambarannya. Kemudian ini adalah bentuk yang jelas daripada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau di bahasa Inggris kan namanya black stone atau batu hitam. Menurut informasi yang ada, tadinya batu ini menyala, bersinar sangat terang. Nah, tetapi karena ini menjadi perburuan orang banyak, akhirnya diredupkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada informasi pula, hitamnya ini karena sentuhan manusia untuk menebus dosa-dosa manusia terserap di batu ini. Ini adalah gambaran daripada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah ini semua terbuat dari emas. Dari emas, ini adalah kiswahnya. Kiswah. Nah, kiswah ini dia ditutupin kiswah yang tulisan-tulisan ini juga dari disulam kain sutra berikut dengan ini dilengkapi oleh benang-benang emas benaran. Kemudian kita lihat penjelasannya, ini adalah bentuk pintu Ka'bah yang sesungguhnya. Kalau kita baca di sini bahwa pintu Ka'bah itu terbuat dari emas murni seberat 280 kg. Jadi pintu Ka'bah ini terbuat dari emas murni, beratnya 280 kg. Pintu ini dipasang pada tahun 1978 pada masa pemerintahan Raja Khalid bin Abdul Aziz, di mana beliau saat ini sudah almarhum, yaitu dari 1975 sampai 1982. Desainer yang membuat pintu Ka'bah ini adalah Munir Sari Al-Jundi, yaitu insinyur Suriah yang saat ini beliau sudah almarhum di Stuttgart, Jerman Selatan pada Sabtu 19
bulan 12 tahun 2020. Jadi baru setahun yang lalu. Jadi rekan-rekan semuanya, kita bisa membayangkan 280 kg emas murni. Ini 280 kg emas murni pintu Ka'bah ini. Kemudian kita lanjutkan, ini yang disebut talang emas. Nah, talang emas itu untuk mengalirkan air hujan yang di atap tadi keluar dari sini. Jadi kalau kita tahu bahwa talang air yang terbuat dari emas ini beratnya adalah dilapisi emas seberat 40 kg. Jadi ini duri-duri yang ada di sini itu adalah paku sepanjang ini. Paku ini maksudnya supaya talang emas ini tidak dihinggapi burung-burung, terutama burung-burung dara, karena di sekitar Masjidil Haram itu banyak sekali burung dara. Kalau kita lihat informasi yang saya peroleh, talang emas ini dibangun oleh Kesultanan Turki Utsmani, yaitu Sultan Abdul Majid Khan bin Sultan Muhammad Khan dari Konstantinopel, Istanbul pada tahun 1276 Hijriah atau tahun Masehinya 1859 Masehi. Talang ini dulu sering diganti, dan yang kita lihat sekarang ini merupakan talang ke-12. Sejak pertama kali dibangun, semenjak ada talang ini sudah ada talang yang ke-12 saat diganti. Bahannya tadi sudah saya sebutkan, terbuat dari dilapisi emas seberat 40 gram. Jadi kita bisa bayangkan ini harganya seharga emas 40 kg. Nah, lihat deh, hitung aja sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat ini adalah bagian atas atap Ka'bah, di mana di sini adalah tempat lokasinya talang emas atau pancuran emas, sehingga air bisa mengalir semua ke situ. Kemudian kita lihat apa yang disebut dengan pembatas atau satsarwan ini. Itu adalah untuk memperkuat posisi Ka'bah, bisa juga untuk pengikat kain kiswah. Jadi ada tempat-tempat yang tidak ada pembatasnya, yaitu contohnya di depan pintu Ka'bah. Jadi orang kalau mau naik di sini harus pakai tangga tambahan. Kita lihat pembatas itu disebut satsarwan. Satsarwan terbuat dari marmer dengan tinggi 13 cm. Ini tingginya 13 cm dan lebarnya 45 tinggi. Kemudian ini lebarnya 45 cm. Untuk melindungi Ka'bah dari genangan dan aliran air, karena dulu pernah di Ka'bah ini kena banjir. Nah, ini fungsinya untuk mengikat kiswah. Baik, kita lanjutkan.
ini adalah yang dimaksud dengan Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail kita bisa lihat pada saat sebelum ada pandemi, ini diambil sebelum ada pandemi, begitu berjubel orang yang ada di dalam orang yang sholat di Hijr Ismail ini, menurut Rasulullah itu sama dengan orang sholat di dalam Ka'bah. Kenapa alasannya? Ya karena dia ini merupakan teras daripada Ka'bah. Kenapa kok ini? Iya, sebetulnya hanya karena kehabisan duit aja. Kalau dia ini banyak uangnya, ada uangnya, ya akan dibangun setinggi sampai mungkin bagian dari Ka'bah sama gitu. Jadi di situ alasannya kenapa ini masuk orang yang sholat di sini itu sama dengan orang yang sholat di dalam Ka'bah. Jadi ini termasuk tempat mustajab untuk berdoa. Tempat mustajab untuk berdoa. Kemudian kita lihat Hijr Ismail lebih dalam lagi. Hijr Ismail adalah sebuah tempat sebelah utara bangunan Ka'bah. Berbentuk setengah lingkaran, dibangun oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bentuk yang kelihatan jelas kan ini. Kemudian Hijr Ismail adalah salah satu tempat dimakbulkannya sebuah doa. Ini ada tulisannya. Adapun beribadah di dalam Hijr Ismail sama dengan di dalam Ka'bah. Jadi informasinya seperti itu ya. Jadi kalau kita berdoa di sini itu sama dengan berdoa di dalam Ka'bah. Itu sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah seperti itu. Ini yang ada di dalam foto ini adalah seorang petugas kebersihan itu mau dihadiahin uang. Tapi beliaunya ini menolak. Dia hanya pengen berdoa di dalam Hijr Ismail. Nah, inilah kondisinya. Jadi semua orang yang ada di sini dikeluarkan. Petugas kebersihan ini berdoa sendiri di depan Ka'bah. Nah, ini. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan multazam. Multazam adalah dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang disebut dengan atau sebagai multazam. Lebar multazam sekitar 4 hasta atau 2 meteran. Kemudian tempat ini diyakini sebagai salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, ini garis ini adalah bagian bawah ini adalah Hajar Aswad, ini sudut Hajar Aswad, kemudian ini adalah pintu Ka'bah. Nah, ini yang dimaksud dengan multazam. Di sini orang-orang setelah menyentuh atau melewati daerah Hajar Aswad ini dilanjutkan dengan berdoa di sini. Berdoa di sini. Karena daerah ini, multazam ini merupakan daerah yang mustajab untuk berdoa. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan yang disebut Makom Ibrahim. Kita lihat ini adalah lokasi atau bentuk daripada Makom Ibrahim, sementara di sini adalah Ka'bahnya. Ini ada pintu Ka'bahnya. Di sini adalah Hajar Aswad. Jadi kita bisa lihat
itu berhadapan-hadapan dengan dinding yang ada pintu Ka'bahnya. Jadi makom Ibrahim adalah batu tempat Ibrahim alaihissalam berpijak saat membangun Ka'bah. Awalnya batu tersebut menempel di dinding Ka'bah, tetapi kemudian dijauhkan dari dinding Ka'bah beberapa meter pada masa Umar bin Khattab. Pada masa setelahnya, batu tersebut ditutupi perak dan dikurung dalam struktur seperti sangkara. Ini dari perak nih semua, dari perak. Kemudian kita akan tampilkan bentuk daripada makom Ibrahim. Nah, ini adalah foto dari makom Ibrahim. Jadi ini adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana di sini ada keistimewaan makom Ibrahim adalah makom Ibrahim adalah sebuah batu yang dibawa oleh Nabi Ismail untuk ayahnya Ibrahim agar dijadikan sebagai pijakan saat membangun dinding Ka'bah yang tinggi. Jadi batu ini sebagai pijakan dari yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam kepada bapaknya Ibrahim alaihissalam. Batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim tersebut atas izin Allah lama-kelamaan berubah menjadi lunak, sehingga telapak kaki Nabi Ibrahim tercetak di atasnya. Coba bayangkan, tadinya batu, karena diinjakin terus jadi lunak, sehingga telapak kaki Nabi Ibrahim tercetak di batu ini. Dan kenangan ini dirawat sampai sekarang. Ini Nabi Ibrahim, nih zaman Nabi Ibrahim itu masih ada sekarang. Artinya ini benar adanya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan coba bicara tentang rukun Hajar Aswad. Kita lihat, ini rukun Hajar, ini ada Hajar Aswad, kemudian sudutnya itu disebut rukun Hajar Aswad. Sudut Ka'bah yang ada Hajar Aswad mengarah ke negara ASEAN, terutama Indonesia. Jadi rekan-rekan semua, seluruh bangsa Indonesia, agar tahu bahwa Hajar Aswad itu mengarah ke ASEAN, khususnya Indonesia. Jadi orang di Indonesia saat sujud menghadap kiblat pas ke arah Hajar Aswad. Lu bayangin, Hajar Aswad itu adalah batu yang datang dari surga menghadap ke arah Indonesia. Mudah-mudahan orang Indonesia masuk surga semua. Tentunya yang bertakwa kepada Allah ya. Nah, ini gambarannya. Selanjutnya kita akan melihat bahwa tadinya di lantai Hajar Aswad itu ada garis untuk sebagai tanda awal. Sekarang diganti oleh lampu hijau, tanda start tadi. Nah, itu diganti. Jadi kalau kita melakukan tawaf itu lihatnya lampu hijau ini supaya oh ya saya sudah ada di Hajar Aswad. Kemudian kita akan melambaikan tangan sebagai cium jauh ke Hajar Aswad. Kita lihat sebetulnya posisi Ka'bah terhadap mata angin itu gimana? Kenapa kok enggak mengarah ke utara, selatan, barat, timur?
Nah, jadi ternyata dari hasil perhitungan-perhitungan bahwa Ka'bah itu dibangun mengikuti arah angin. Jadi melalui perbintangan, ilmu perbintangan. Jadi untuk yang ada Ka'bah, ada ini apa? Blackstone-nya atau Hajar Aswadnya ini dia mengarah ke Rising of Canopus. Canopus itu apa? Canopus adalah bintang paling terang di rasi Carina dan merupakan bintang paling terang kedua di langit malam hari setelah Sirius. Jadi pada saat membangun ini mungkin belum tahu utara selatan, tapi yang dilihat adalah bintang. Jadi mengarah ke bintang, di mana bintang ini ada angin yang berhembus namanya janub. Jadi itu di janub itu adalah angin janub, suhunya panas dan temperaturnya lembab. Jadi yang ada di sini ada nama janub itu angin, Saba itu angin, Jamal itu angin, Dabur itu juga angin. Jadi yang dilakukan adalah angin, arah angin berdasarkan ilmu perbintangan sehingga tidak langsung menghadap ke utara selatan. Jadi kalau dibandingkan antara mata angin utara selatan barat timur, posisi Ka'bah itu seperti ini. Sehingga tidak bohong kalau Blackstone ini mengarah ke arah negara Asia Tenggara, terutama Indonesia yang banyak mayoritas Islamnya. Jadi ini mengarah ini Blackstone ini apa Hajar Aswad ini. Kemudian kita lihat benar nggak Hajar Aswad itu menghadap ke arah Asia Tenggara terutama Indonesia. Kita lihat ini arah kiblat dari Jakarta. Kita lihat ini Jakarta, kemudian ini Ka'bah. Ini adalah ukuran daripada mata angin. Ini garis merah itu menuju ke Ka'bah. Di mana tadi yang di atas tadi terlihat bahwa ini mengarah ke arah Blackstone tadi. Itu gambarannya. Jadi berbahagialah orang Indonesia yang beragama Islam kalau sholat itu mengarah ke Ka'bah dan pas ada di Hajar Aswad arahnya. Kemudian kita lihat rukun Yamani. Jadi kita lihat di rukun Yamani pojokan Ka'bah ini jika ditarik garis lurus ke selatan akan sampai di negeri Yaman. Di negeri Yaman. Maka sudut ini disebut sudut Yamani atau rukun Yamani. Rasulullah telah ketika sedang menyempatkan diri untuk memegangnya. Jadi ketika Rasulullah itu tawaf, beliau memegang rukun Yamani. Jadi sudut ini dipegang oleh beliau. Maka hal ini disimpulkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini menjadi suatu sunnah dalam tawaf. Makanya di rukun Yamani ini, di titik ini tidak ditutup oleh kiswah. Jadi para orang-orang yang sedang melakukan tawaf ini mengikuti sunnah Rasul, yaitu setiap tawaf ada di rukun Yamani ini memegang rukun Yamani. Kemudian kita lihat rukun Iraki. Nah, kita lihat. Jadi Yamani
Kemudian ini rukun Iraqi. Kalau rukun Iraqi ditutup oleh kain kiswah dari atas sampai bawah. Karena di sini tidak ada keistimewaannya. Rukun Iraqi yang terletak di sisi utara, jika ditarik garis lurus akan tiba pada negeri Irak. Maka di sini tidak, Rasulullah tidak menyentuh, tidak apa, melewati saja. Dia maka ditutup oleh kain kiswah. Kemudian kita masuk ke selimut Ka'bah. Wah, selimut Ka'bah ini disebut juga dengan kiswah. Kiswah supaya menambah cantiknya daripada Ka'bah ini. Di dalam tulisan sulaman pada kiswah adalah Allah Jalla Jalalah La ilaha ilaha Muhammad Rasulullah. Kiswah ini panjangnya 47 meter dan lebar 14 meter. 14 meter itu artinya tingginya tinggi, melingkup, panjangnya 47 meter. Biaya pembuatannya mencapai 50 miliar. Jadi untuk membuat ini kiswah ini biayanya 50 miliar. Kemudian kita lanjut lagi. Di Mekah itu ada namanya pabrik kiswah. Pabrik kiswah lokasinya di kota Mekah. Kiswah Ka'bah ini dijahit dengan tangan oleh pengrajin terampil yang menggunakan kain bludru putih hitam untuk menambahkan garis. Ini gambarnya. Kemudian waktu pembuatan kiswah sekitar 4 bulan sampai pemasangan kurang lebih 1 tahun. Jadi prosesnya itu buat itu. Setiap tahun kiswah diganti pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat jemaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Jadi pada saat wukuf di Arafah kan daerah lokasi Ka'bah ini kan tidak terlalu lama, maka diganti. Kiswah yang dipakai yang tidak dipakai atau kiswah yang bekas pakai akan dipotong-potong untuk dibagikan kepada para pemimpin negara, yaitu raja-raja atau presiden. Nah, itulah. Terima kasih. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat.